Baik, sekarang kita masuk ke video ketiga. Jika yang pertama kita membahas tentang fenomena tegangan permukaan, lalu yang kedua tentang teorinya, maka yang ketiga kita membahas tentang fenomena adsorpsi pada antar muka cairan dan suatu padatan. Oke. Nah, sebelumnya untuk adsorpsi, Mas Mbak sekalian pasti sudah tahu semua. Atau jika belum tahu atau lupa, mari kita ulangi sedikit. Baik, apa itu adsorpsi? Ya, adsorpsi dan absorpsi itu beda. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi di mana suatu gas atau liquid terakumulasi pada lapisan dari suatu solid atau liquid. Disebut dengan adsorben. Jadi, suatu benda atau zat yang mengadsorpsi tersebut disebut dengan adsorben, dan forming a molecular or atomic film atau adsorbat. Jadi lapisannya itu yang terbentuk dari yang diadsorpsi tadi disebut dengan absorbat. Baik. Nah, ini secara yang lainnya lagi ya. Jadi yang adsorpsi itu serupa dengan tegangan permukaan. Adsorpsi ini adalah suatu konsekuensi dari energi permukaan juga, seperti tegangan permukaan tadi. Nah, bedanya adsorpsi dengan absorpsi, jika adsorpsi itu suatu fase lain, yaitu gas atau cairan atau apapun, itu hanya menempel di permukaan dari fase lain, misalkan fase A, fase B, fase atas itu A, fase bawah itu B, maka fase A itu hanya menempel di permukaan fase B. Akan tetapi jika absorpsi itu bisa bergabung, jadi tidak hanya menempel di permukaannya, akan tetapi bisa masuk dan bergabung dengan fase B. Oke, lagi ya, jadi adsorpsi dan absorpsi itu beda. Yang atas itu teman-teman lihat, itu namanya adsorpsi, yang bawah adalah absorpsi. Nah, fenomena adsorpsi ini bisa terjadi di antarmuka suatu cairan atau antarmuka suatu padatan. Mari kita yang pertama tentang cairan dulu ya. Oke, teman-teman bisa baca. Jadi, molekul dan ion tertentu apabila didispersikan dalam suatu cairan akan bergerak dengan sendirinya ke daerah antarmuka. Akibatnya, molekul atau ion banyak terkonsentrasi di daerah tersebut, yaitu daerah permukaan ya. Dengan demikian, energi bebas dan tegangan permukaan cairan dapat menjadi menurun. Fenomena ini juga termasuk dalam kategori adsorpsi. Selain cairan, absorpsi juga terjadi pada padatan. Oke. Jadi bayangannya, bentar saya cari analogi dulu. Oke. Nah, baik teman-teman, jika suatu kita ibaratkan ambil yang kiri lah ya, gambar yang kiri bawah. Suatu molekul atau ion kita masukkan atau kita dispersikan ke dalam, maka secara otomatis si ion-ion dan molekul itu memiliki kecenderungan dua macam. Bisa ke permukaan atau tidak menuju permukaan atau ke bawah. Nah, oke, selanjutnya ini ya. Akibatnya molekul ion yang banyak terkonsentrasi di daerah, mari kita lihat. Jadi ketika suatu ion tersebut atau molekul tadi banyak terkonsentrasi di lapisan permukaan tersebut, itu dapat menyebabkan tegangan permukaannya menjadi turun. Oke, kita balik lagi ya. Nah, fenomena tersebut disebut dengan adsorpsi. Oke. Molekul dan ion yang diabsorpsi tadi pada antarmuka dapat menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Oke, nah penurunan ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di pengembangan sediaan dunia kefarmasian. Nah, contohnya adalah surfaktan. Oke, ya.
Ini sama ya, pada intinya ini pendahuluan surfaktan aja. Nah, lagi teman-teman lihat yang kiri dan kanan. Oke, kiri itu tadi ya yang didispersikan masuk, lalu si solut ini atau yang terdispersi memiliki kecenderungan untuk menuju permukaan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu hidrofil dan lipofil. Nah, sifat zat menurut polaritas atau kesukaannya terhadap pelarut tertentu itu umumnya terbagi menjadi dua macam. Umumnya, yang pertama hidrofil, yaitu suka air atau senyawa polar, atau nama lainnya adalah lipofob. Hidrofil, hidro itu air, fil itu suka, atau lipofob. Lipo itu lipid, fob itu fobik atau tidak suka. Yang kedua adalah lipofil, yaitu suka lipid, atau nama lainnya hidrofob, tidak suka hidro. Nah, di antara dua macam jenis ini, ternyata ada satu lagi, suatu senyawa yang sifatnya bisa berinteraksi dengan dua macam zat tersebut, yaitu yang lapisan hidrolnya dan lapisan lipidnya. Nah, zat ini disebut sifatnya dengan amfifilik. Oke, amfifilik itu seperti protein yang punya sisi amfoter itu ya bisa jadi plus minus, ini juga mirip-mirip seperti itu. Maksudnya bisa double again, atau dalam hal ini bisa berikatan dengan satu sisinya berikatan dengan bagian lipid atau yang non polar, lalu satu sisinya bisa berikatan dengan bagian yang polar atau hidrofil. Nah, sifat ini banyak digunakan untuk aplikasi yang baik di bidang teknologi farmasi. Untuk apa? Yaitu di sini fungsinya adalah sebagai surfaktan. Oke, kita bahas yang cairan dulu. Nah, seperti ini. Sederhananya seperti tadi ya, amfifilik itu punya dua macam interaksi. Yang pertama interaksi dengan senyawa fase organik, pelarut fase organik. Yang kedua interaksi dengan pelarut fase air, yaitu lipofil dan hidrofil. Itu ya, jadi bisa dua-duanya. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas di belakang. Oke, yang kedua adalah permukaan padatan. Ya, teman-teman bisa bayar sendiri ya. Absorpsi zat pada antara muka padatan dapat terjadi baik dari fase cair maupun fase gas di dekat padatan tersebut. Oke, secara tegangan permukaan, padatan itu tegangan permukaan ya, secara tegangan permukaan tadi, untuk padatan ini jauh lebih sukar untuk diukur dibanding dengan tegangan permukaan cairan. Selain itu, tegangan permukaan padatan juga bersifat statis, tidak seperti cairan tadi yang sifatnya itu turbulen. Nah, jadi lebih sulit ya dan lebih jarang. Lalu beberapa senyawa atau gas dan sebagainya itu dapat juga teradsorpsi. Jadi mengalami fenomena seperti tadi ya, fenomena adsorpsi yang mirip dengan tegangan permukaan untuk beberapa jenis padatan. Nah, absorpsi yang terjadi biasanya terbagi menjadi dua, bisa fisik ataupun kimia. Untuk fisika, adsorpsi ini dipengaruhi oleh gaya van der Waals, bersifat reversibel, jadi bisa lepas dan hilang lagi. Nah, proses hilangnya itu disebut dengan desorpsi. Lalu, secara kimiawi atau bahasa lainnya chemisorpsi, itu dipengaruhi oleh ikatan kimia primer, umumnya bersifat irreversibel. Nah, sederhana aja tadi ya, singkat aja. Nah, kegunaannya apa? Mari kita lihat. Yang pertama di cairan. Oke. Ini adalah absorpsi. Oh, ini saya salah lagi. Ini harusnya absorpsi yang terjadi pada antarmuka cairan padatan. Itu gasnya nggak ada ya. Contohnya surfaktan. Surfaktan kalau teman-teman bisa ada deterjen, sabun mandi, dan sebagainya itu satu surfaktan ya. Nah, cara kerjanya itu seperti ini.
mengangkat noda padat dan melarutkan ke air. Ini ya, cairan dan padatan. Ini nggak perlu saya jelasin, nanti teman-teman lihat sendiri iklan di TV yang bahas formula sabun attack, rinso dan sebagainya, itu udah seperti ini semua. Sama kayak ini juga ya. Absorpsi gas itu nggak ada. Absorpsi pada antarmuka cair-cair. Sama, kalau yang tadi ini noda membandel, kotor itu baik, rinso. Kalau yang ini noda-noda dari tumpahan minyak dan sebagainya. Nah, surfaktan itu sisi ininya, sisi yang lipofilnya berikatan dengan minyak, lalu sisi hidrofilnya itu berikatan dengan air. Nah, bisa berbagai macam mekanisme ya. Pada intinya si minyak ini yang tadinya tidak larut di air menjadi dapat dalam tanda kutip larut ya, atau bahasa sebenarnya terdispersi di cairan di hidrofil ini, sehingga noda dalam bentuk minyak ini dapat kita bersihkan. Oke, ini adsorpsi pada antarmuka cairan dan cairan ya, antara air dan minyak. Nah, sama untuk obat-obatan juga bisa kita gunakan. Maaf, fenomenanya di sini adsorpsi, gas itu hilangkan lagi. Adsorpsi pada antarmuka cair-cair juga kita bisa lihat contohnya di surfaktan yang menstabilkan sistem emulsi minyak dalam air. Jadi ada beberapa obat yang terdiri dari dua fase yang tidak saling campur pada awalnya. Ya, beda kualitas ya. Akan tetapi kita butuh ini bahan pembawanya air, bahan aktifnya contohnya di dalam minyak, sifatnya nonpolar. Oleh karena itu kita perlu suspensi, maaf, kita perlu emulsikan. Jadi si minyak ini kita buat dispersikan di dalam air ini agar seragam ya, kita buat dispersi secara kecil-kecil. Oke, nah ini namanya adsorpsi pada antarmuka cair-cair. Nah, surfaktan lah yang berfungsi dalam menstabilkan sistem emulsi minyak dalam air. Oke, lanjut. Kalau yang tadi cair-cair, kalau yang ini cair padat ya. Nah, sama ya, kalau yang tadi emulsi, ini adalah suspensi, yaitu surfaktan menstabilkan sistem dispersi padat dalam cairan. Kayak bedanya emulsi dan suspensi, jika emulsi itu fasenya adalah cair dengan cair, jika suspensi fasenya adalah padat dalam cairan. Oke, ini fenomena adsorpsi pada antarmuka cairannya. Selanjutnya, untuk fenomena adsorpsi pada antarmuka padatan, teman-teman bisa lihat, silakan, yaitu adsorpsi gas pada antarmuka padatan. Nah, ini banyak. Nih, misalkan teman-teman sering dengar iklan menghilangkan bau gitu ya, yang silika atau menghilangkan lembab. Nah, itu fenomena yang terjadi adalah si padatan ini mampu menarik atau mengabsorpsi uh, suatu bau atau kelembaban dari udara sekitar. Oke, ini fenomena yang terjadi. Oh, ini satu lagi saya salah ya, maaf. Yang pembasahan itu tidak ada. Ini pembasahan yang kanan atas kotak itu tidak perlu diperhatikan. Oke, yang kedua, adsorpsi pada antarmuka padatan. Nah, ini contohnya adalah pada kromatografi sistem adsorpsi. Nah, teman-teman, saya kurang paham sudah dapat kromatografi belum? Kemungkinan belum ya, karena masih semester awal. Pada intinya, kromatografi itu adalah metode untuk memisahkan campuran senyawa. Nah, kalau teman-teman lihat yang kiri atas itu loaded sample, itu adalah sampel yang berupa campuran yang isinya 3 macam senyawa. Senyawa yang pink, oranye, dan hijau ya. Nah, kromatografi itu gunanya untuk memisahkan dari satu campuran itu menjadi ketiga sampel tunggal gitu ya. Jadi pink, oranye, dan hijaunya itu dapat terpisah dengan baik. Nah,
banyak sekali metode untuk memisahkan dan mekanismenya. Salah satunya adalah dengan cara sistem adsorpsi, yaitu si sampel ini memiliki kecenderungan untuk terikat atau menempel pada fase diam. Fase diam itu yang warna ungu ini. Ya, yang paling senang menempel itu akan lambat keluarnya. Yaitu yang pink itu yang paling senang ya, paling kuat. Nah, yang paling tidak cocok untuk nempel akan cepat keluarnya. Itu yang hijau, yang paling bawah itu ya. Nah, ini konsep atau dasar analisisnya adalah menggunakan sistem adsorpsi. Oke. Nah, adsorpsi pada antarmuka padatan ini juga dijumpai di masker ya, masker penghilang bau dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat ambient air atau udara luar itu kita hirup dan si bau dan sebagainya itu terjerap dan teradsorpsi di ini apa namanya, fase diam. Fase diam di sini maksudnya itu padatan-padatan yang digunakan untuk menjerap si bau tadi. Nah, satu lagi ya. Nah, contohnya arang aktif untuk eliminasi toksin. Sama ya, adsorpsi pada antarmuka padatan. Nah, tapi dalam hal ini, adsorpsinya itu di dalam pori-pori yang ada di arang tersebut. Jadi, teman-teman bisa lihat ada senyawa organik, lalu ada oil atau minyak, lalu ada offensive smell and taste, maksudnya bau tidak enak dan lain-lain itu yang tadi ini ya contohnya. Nah, ini salah satunya itu yang ini tadi bau gitu ya. Nah, ini yang lebih banyak lagi. Selain bau, lalu ada senyawa-senyawa tertentu dan minyak sebagainya itu dapat teradsorpsi. Pertama masuk dulu ke pori-porinya si arang aktif ini, lalu teradsorpsi di situ sehingga diem di situ, dia nempel di permukaan pori-porinya. Itu fenomena yang ada di arang aktif, yaitu adsorpsi pada antarmuka padatan. Oke, jadi sekian ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang tegangan permukaan itu apa, yaitu suatu gaya persatuan panjang ya yang terjadi ketika suatu objek kita taruh di permukaan, maka berapa gaya yang dia butuhkan untuk memecahkan selaput sabun tadi secara ini ya, secara eksperimental, atau gaya yang dihasilkan untuk memecahkan atau agar bisa tenggelam, atau dalam arti lainnya ada lapisan yang ada dalam tanda kutip lapisan yang terjadi melapisi cairan tersebut sehingga menghalangi benda lain seperti itu. Lalu kita bahas tentang teori tegangan permukaan, energi bebas permukaan, dan koefisien distribusi. Dan selanjutnya adalah tentang fenomena adsorpsi yang ada di cairan maupun padatan. Nah, cairan tadi itu kaitannya dengan suspensi dan emulsi, dan deterjen dan surfaktan tadi. Untuk yang padatan yang banyak dijumpai adalah untuk penjerap, baik penjerap bau, penjerap apa namanya, toksin-toksin seperti arang aktif tadi maupun penjerap kelembapan gitu ya. Nah, itu fenomena yang terjadi pada adsorpsi. Oke, sekian kuliah farmasi fisik kali ini. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan banyak lebih membahas tentang tegangan permukaannya, kaitannya dengan surfaktan. Selanjutnya kita juga sedikit membahas tentang metode pengukuran tegangan permukaan. Lalu saya gabungkan dengan sistem koloid. Oke, sekian, terima kasih. Kita sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.